Baik, halo selamat siang. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam kelas manajemen keperawatan, di mana pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masih membahas terkait perencanaan, ya, perencanaan strategis yang nanti akan kita bahas atau diskusi selama kurang lebih 30 menit dalam video YouTube ini. Baik, Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat terus mengikuti kelas manajemen keperawatan dengan baik. Selamat mengikuti. Pada materi hari ini yang kita bahas ada dua, yaitu tentang pengertian dan analisis SWOT. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang disepakati oleh suatu organisasi dalam membangun keterlibatan di antara stakeholder utama tentang prioritas bagi visi dan misi dan tanggap terhadap lingkungannya. Jadi ada 3 kata kunci di sini, yaitu keterlibatan semua stakeholder. Jadi disusun secara bersama-sama perencanaan strategis ini ya untuk menentukan apa? Prioritas. Apa yang mau dilakukan ke depannya. Begitu ya. Dalam rangka tanggap terhadap lingkungan. Artinya bahwa suatu organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jika tidak mampu beradaptasi, apa yang terjadi? Mungkin organisasi tersebut perlahan-lahan, sedikit demi sedikit akan mati. Begitu ya. Perencanaan ada yang disebut dengan jangka panjang. Nah, inilah yang harus disusun secara benar ya, melalui penyusunan perencanaan strategis. Bagaimanakah cara menyusunnya? Mari kita lihat. Jawabannya adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah bentuk analisis untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, misalnya kita dalam manajemen, baik dimulai dari misalnya menjadi kepala ruang sampai menjadi direktur, maka ketika kita masuk ke dalam lingkungan tersebut, maka kita harus melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Ya, dalam ruangan tersebut, dalam bidangnya, dalam rumah sakitnya kalau dia sebagai direktur. Ya, atau ada juga definisi lain, yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ya, nanti kita akan dalami lagi pada slide berikutnya. Oke, yang kita nilai yang pertama adalah S, yaitu strength. Strength adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki sumber daya atau organisasi yang dapat didaya gunakan agar sumber daya organisasi dapat tumbuh dan berkembang serta unggul bersaing. Jadi kita lihat nih, apa ya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh organisasi saya. Berikutnya adalah weakness. Adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sumber daya atau organisasi yang menjadikan organisasi kita itu sukar atau tidak dapat tumbuh atau berkembang dan tidak mampu bersaing. Ya, saya pikir ini jelas ya, tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Berikutnya adalah O, yaitu opportunity. Artinya, sebanyak mungkin peluang yang dapat diraih dan didaya gunakan agar sumber daya atau organisasi dapat tumbuh atau berkembang dan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Ya, meskipun saya mempunyai kelemahan ini, tapi sebenarnya saya itu punya peluang. Dan bagi yang sudah bagus kekuatannya, peluang ini digunakan lagi untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi kita. Jadi seperti itu ya. Dan ini yang terakhir adalah T, yaitu threat.
Ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan dalam persaingan yang jika tidak memahaminya dan menyadari untuk segera diatasi, maka kehidupan, kemampuan tumbuhan, kemampuan bersaingan sebagai organisasi bisa hancur. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Kekuatan peluang itu bisa hancur gara-gara si ancaman ini. Begitu kalau tidak diketahui dan diatasi. Oke, kita review lagi. Berarti S adalah kekuatan, strength. W adalah weakness, kelemahan. O adalah opportunity, kesempatan. Dan T adalah threat, ancaman. Ya, ini hafal nih seperti ini. Baik, kita lanjut. Kemudian muncul pertanyaan, di mana letak S, W, O, dan T ini? Baik, Bapak sampaikan bahwa untuk S dan W itu letaknya ada di organisasi kita. Artinya ada di internal. Lihat deh, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan itu ada di organisasi. Sedangkan O dan T, opportunity dan threat, itu ada di eksternal atau lingkungan. Berarti adanya di luar lingkungan organisasi kita. Begitu ya. Beberapa contoh pertanyaan yang memudahkan kita supaya tidak bingung atau lebih memahami apa itu kekuatan. Misalnya, apakah kekuatan Anda? Apakah kekuatan organisasi Anda maksudnya ya? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Sumber daya apa saja yang Anda punya yang relevan untuk pertumbuhan organisasi Anda? Atau apa yang orang lain lihat itu sebagai kekuatan Anda? Gitu ya. Itu yang disebut dengan strength. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Sedangkan weakness atau kelemahan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya, apa yang bisa Anda perbaiki? Apa yang Anda lakukan yang buruk? Kemudian apa yang harus Anda hindari? Nah itu, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, itulah yang disebut dengan kelemahan. Opportunity atau peluang. Peluang apa saja yang ada? Ini kita harus jeli melihatnya ya. Di mana peluang yang baik sesuai dengan Anda? Apa tren usaha yang menarik minat Anda? Pemahaman, pemanfaatan peluang, apa yang bisa datang dari hal-hal seperti misalnya perubahan dalam teknologi dan pasar. Ya, kalau misalnya sekarang udah zamannya online, berarti apa? Pelayanan di organisasi kita juga harus menyesuaikan. Makanya ada pendaftaran online, kemudian ada telemedicine, gitu kan? Ada yang berobat jalan dengan video, begitu. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pandemi. Nah, ini juga jika yang pintar menangkap peluang, maka akan dilakukan oleh organisasi tersebut sebagai income, pemasukan, dan pertumbuhan organisasi. Perubahan pada pola sosial, populasi, perubahan gaya hidup. Nah, ini kan saya pikir terjadi ya pada saat ini ya, perubahan-perubahan itu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa organisasi tersebut harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Begitu. Dan yang terakhir misalnya perubahan prioritas usaha. Ini kalau dalam dunia usaha mungkin sekarang orang lebih trennya ke bukan yang ini aku kita baca berita ya, ke belanja di satu tempat yang ada semua kayak misalnya sifatnya hypermart begitu ya. Bukan merek tapi artinya yang menjual berbagai macam produk dalam satu tempat itu malah nggak tren lagi. Trennya orang suka datang ke tempat-tempat khusus, ke toko khusus penjual laptop, ke toko khusus menjual furniture kayak gitu, ke toko khusus penjual pakaian. Lihatlah gaya hidup kita sekarang seperti itu, ya dengan khusus pakaian namun dengan pilihannya banyak begitu ya, furniture dengan yang tokonya besar dan pilihannya banyak. Nah, kita lebih suka datang ke tempat-tempat khusus seperti itu. Itu yang terjadi sekarang. Berikutnya adalah trait ancaman.
Apa yang dapat merugikan Anda? Pertanyaannya besarnya seperti itu. Contoh pertanyaan lainnya misalnya, apa kendala yang Anda hadapi? Apa yang pesaing Anda lakukan? Apakah spesifikasi yang dibutuhkan untuk produk atau layanan pekerjaan Anda berubah? Apakah perubahan teknologi mengancam posisi usaha Anda? Apakah Anda memiliki utang yang buruk atau masalah dalam hal keuangan? Gitu. Apakah salah satu kelemahan Anda yaitu bisa serius mengancam usaha Anda atau bisnis Anda? Nah, ini artinya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kemudian diketahui oleh seluruh stakeholder dalam organisasi tersebut. Baik, di sini saya sajikan contoh tentang kekuatan. Misalnya, adanya visi dan misi rumah sakit. Makanya Bapak kemarin minta tugasnya ada visi dan misi rumah sakit. Kalau itu ada, nah itu sebagai kekuatan satu organisasi. Adanya struktur organisasi misalnya ya. Kemudian adanya standar operasional prosedur. Nah, itu sebagai kekuatan yang kita miliki. Kelemahan contohnya belum optimalnya program pengendalian mutu. Belum optimalnya pelaksanaan MPKP di ruangan. Misalnya ya, jika yang menggunakan metode MPKP ya, pelayanan keperawatannya. Berikutnya, supervisi atau audit keperawatan belum optimal. Itu adalah contoh kelemahan. Peluang, contohnya adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat. Adanya kerjasama dengan pihak asuransi kesehatan atau BPJS. Adanya kesempatan untuk memberikan pendidikan lanjut bagi staf. Sedangkan ancaman, contohnya belum ada pemanfaatan IT yang canggih untuk sistem informasi rumah sakit. Jadi SIM RS-nya mungkin masih ada kendala. Yang kedua, efek pasar bebas memungkinkan SDM akan lebih kompetitif. Dan terakhir, banyak rumah sakit baru dengan persaingan pemberian pelayanan yang prima. Jadi kita harus hati-hati kalau bicara tentang ancaman. Setelah kita berhasil mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman tersebut, barulah kita lakukan analisis. Bagaimana caranya? Ini Bapak mohon diperhatikan dengan seksama supaya bisa paham. Baik, kita mulai. Ada 3 yang harus kita pahami pertama-tama dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama tentang pengisian IFAS dan EFAS, yang kedua bobot, dan yang ketiga rating atau peringkat. Baik, apa itu? Mari kita lihat. Pengisian IFAS dan EFAS. IFAS itu adalah internal factors. Seperti yang Bapak bilang di awal slide sebelumnya, bahwa faktor internal dalam suatu organisasi itu apa? Yaitu strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Sedangkan EFAS, external factors, itu adalah opportunity dan threatened, atau kesempatan dan ancaman. Ya, ini juga yang harus dihafal ya. IFAS itu S dan W. EFAS itu O dan T. Yang kedua adalah bobot. Bobot total adalah 1. Ingat ya, total 1. Sehingga nanti pada waktu pengisian, 1 ini kita tuliskan dulu pada totalnya. Baru kemudian kita bagi-bagi. Ya, 0, sekian, 0, sekian, sehingga totalnya harus 1. Sudah kita tentukan bobotnya 1, kemudian baru kita beri bobot masing-masing faktor sesuai dengan besarnya pengaruh faktor tersebut. Jadi yang kita lihat pengaruhnya. Semakin besar maka angka yang kita tulis semakin besar. Kalau pengaruhnya kecil maka kita tulis angkanya semakin kecil. Misalnya 0, sekian untuk yang besar, 0, sekian yang lebih kecil, seperti itu ya. Atas dasar apa? Penilaian subjektif. Sehingga di situ dikatakan bahwa total bobot itu menjadi 1. Ingat ya, totalnya itu harus 1.
Baik, yang ketiga adalah peringkat atau rating. Ya, rating atau peringkat ini memiliki skala di mana 4 itu sangat baik dan 1 itu kurang. Jadi nanti penilaiannya ada nilai bisa 2, bisa 3, bisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan dari faktor tersebut. Ya, terhadap tercapai tidaknya strategi perusahaan tersebut, pertumbuhannya. Begitu. Caranya bagaimana? Bisa kita lakukan observasi, wawancara, atau pengukuran langsung untuk menentukan rating ini. Kemudian, kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor. Nanti akan disajikan contohnya. Baik Bapak, contoh misalnya dalam sumber daya manusia. Bapak akan lakukan penilaian ya. Untuk IFAS-nya dulu. Untuk internal factor yang terdiri dari strength dan weakness, di mana strength-nya kita lihat faktornya apa saja, ada 3. Kekuatannya adanya sistem pengembangan staf, di mana hasil observasi dan wawancara 96% telah mengikuti pelatihan perawat-perawatnya. Itu kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua, jenis ketenagaannya. Oh, di mana di ruangan saya itu S1-nya lumayan, ada 4 orang, ya bisa jadi kepala ruang, 2 katim, dan masih ada 1 lagi yang mungkin jadi pelaksana. Dan D3-nya 19 orang, artinya di ruangan saya juga tidak ada lagi yang SPK, mungkin seperti itu ya, dianggap sebagai kekuatan. Dan yang ketiga, masa kerja lebih dari 15 tahun 4 orang. Yang 5-15 tahun 7 orang. Kurang dari 5 tahun 12 orang. Oh, ini juga saya anggap sebagai kekuatan. Gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan, saya berikan nilai 1. Tulis dulu satunya di total bobot. Ya. Setelah kita tulis 1 total bobot, maka 1 ini kita bagi ke dalam 3 poin tersebut. Di mana nilai yang paling tinggi itu artinya yang paling berpengaruh bagi penilaian saya secara subjektif. Sehingga saya tulis, oh ini yang paling berpengaruh terhadap sumber daya manusia ini terkait dengan pengembangan stafnya, pelatihannya. Maka saya beri dia nilai 0,5. Lihat ya, di bobotnya. Kemudian yang berikutnya saya beri kasih nilai 0,3. Berikutnya saya kasih nilai 0,2. Sehingga, benar kan? Total bobotnya berapa? 1. Apakah bisa nilainya sama, rinciannya itu sama? Oh, boleh-boleh saja. Misalnya 0,3, 0,3, 0,4. Kan 1 juga jumlahnya, benar nggak? 0,3, 0,3, 0,4. Boleh-boleh saja. Yang penting totalnya ini harus 1. Kemudian saya kasih rating. Ya kan? Untuk yang pengembangan staf dan pelatihan, saya pikir ini yang paling berpengaruh ya terhadap pertumbuhan organisasi, yang pengaruh, maka saya beri nilai 3. Kemudian ketenagaan juga 3. Ya, masa kerja juga 4 begitu ya, karena pengalaman saya pikir lebih baik lagi. Ya, 3 dan 4 ini masih kategorinya baik begitu ya. Oke, tidak perlu diberikan total. Selanjutnya, baru untuk mengetahui bobot, untuk mengetahui jumlah faktor tersebut, maka harus dikalikan, yaitu bobot dikali rating. 0,5 dikali 3, nilainya 1,5. 0,3 dikali 3, nilainya 0,9. 0,2 dikali 4, nilainya 0,8. Sehingga total untuk strength-nya 3,2. Atau S sama dengan 3,2. Berikutnya saya akan hitung nih weakness-nya, kelemahan. Saya identifikasi dulu apa saja kelemahan di organisasi saya. Yang pertama, beban kerja perawat di ruangan tinggi. Sebagian perawat belum mengikuti pelatihan manajemen keperawatan. Dan yang ketiga, kurangnya kesejahteraan perawat.
Gitu ya, saya kasih contoh itu. Kemudian saya kasih bobot. Saya tulis dulu totalnya itu sama dengan 1. Kemudian saya bagi-bagi 1 ini. Di mana menurut saya beban kerja per watt itu saya kasih skor yang paling tinggi. 0,5 ini yang paling penting. Ya, kemudian 0,3 dan 0,2 sehingga totalnya benar 1. Sedangkan rating, ya kembali ke beban kerja saya kasih pengaruh yang paling besar yaitu 4, kemudian berikutnya 3 dan 3. Sehingga nilai faktor masing-masing adalah 0,5 dikali 4, 2, 0,3 dikali 3, 0,9, dan 0,2 dikali 3, 0,6. Sehingga total nilai weakness atau W sama dengan 3,5. Sehingga sudah dapat nih nilai IFAS saya. Nilai IFAS saya adalah S dikurang W. 3,2 dikurang 3,5. Hasilnya minus 0,3. Minus ya. Minus 0,3 ini ada artinya. Nanti kita lihat di slide ke depan. Ya, jadi kita ingat nilai IFAS yang pada contoh Bapak ini adalah minus 0,3. IFAS selesai, kita masuk ke EFAS, External Factors. Ini sama cara menghitungnya. Ya, setelah kita dapat identifikasi, yang pertama opportunity, kesempatannya. Kesempatannya apa? Adanya program pelatihan diklat. Ada kesempatan untuk lanjut sekolah. Ada kerjasama antara pendidikan dengan rumah sakit. Dan kemudian saya kembali tetapkan total bobotnya 1, kemudian saya bagi-bagi. Ya, 0,6, 0,2, 0,2. Dimulai dari yang sangat berpengaruh sampai yang tidak terlalu berpengaruh. Begitu ya. Program pelatihan Bapak pikir paling berpengaruh menurut subjektif Bapak. Maka Bapak nilai 0,6. Sedangkan yang lain itu kurang berpengaruh. Ya, saya kasih 0,2. Totalnya 1. Ya, 0,6 tambah 0,2 tambah 0,2. Kemudian rating sama. Mana yang penting ya, mana yang baik. Kalau yang nilai baik, maka saya kasih nilai 4. 4, 3, 3. Dan akhirnya total faktornya adalah 0,6 dikali 4, 2,4. 0,2 dikali 3, 0,6. 0,2 dikali 3, 0,6. Sehingga opportunity-nya adalah 3,6. Nah, bagaimana dengan threatened? Ancamannya. Yang pertama, tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan. Kemudian, tingginya kesadaran masyarakat akan hukum. Terbatas kuota tenaga perawat untuk melanjutkan pendidikan. Ini sebagai ancaman. Dan kembali, Bapak kasih bobot total 1, kemudian dibagi-bagi 0,5, 0,3, 0,2. Di mana yang dianggap yang paling penting itu 0,5. Kemudian yang kurang dikasih 0,2 misalnya seperti itu. Kemudian rating, lihat mana yang berpengaruh sampai yang kurang berpengaruh. Ya, 4, 3, 3. Sehingga kita dapat total faktornya, masing-masing faktor adalah 0,5 dikali 4, 2. 0,3 dikali 3, 0,9. Dan 0,2 dikali 3, 0,6. Sehingga total threatened atau ancamannya adalah 3,5. Dan kita sudah mendapatkan nilai EFAS-nya, internal factor, yaitu O dikurang T, opportunity dikurang threat, yaitu 3,6 dikurang 3,5, hasilnya 0,1. Positif ya, 0 positif 0,1. Hasil IFAS dan EFAS tadi kita gambarkan ke dalam diagram layang. Ya, coba diperhatikan, garis horizontal yang paling kiri tertulis kelemahan, yang paling kanan itu tertulis kekuatan. Artinya garis horizontal ini adalah garis apa? Garis IFAS, benar, ya. Sedangkan garis vertikal yang tertulis warna hijau, peluang dan ancaman, itu adalah garis EFAS. Sama seperti matematika, di mana yang kanan, kalau untuk yang horizontal, itu nilainya positif. Kalau yang kiri itu negatif. Sedangkan yang vertikal untuk EFAS,
Yang atas itu positif, yang bawah itu negatif. Sekarang mari kita tulis. Untuk nilai IFAS yang Bapak temukan tadi adalah minus 0,3. Tentu Bapak akan letakkan di diagram sebelah kiri. Ya, di diagram sebelah kiri, di dekat kelemahan. Karena nilainya minus, yaitu minus 0,3. Taruh titik di situ. Ya. Nah, kemudian pada nilai EFAS tadi positif 0,1, maka dia ditempatkan di kuadran yang atas, 0,1. Berarti kita sudah dapat titik ya. 0,3 dan 0,1, kemudian kita dapatkan titik di situ. Titik yang kita dapatkan adalah yang ada pada panah warna merah. Di situ titiknya ya kan? Artinya titik tersebut terletak di kuadran ketiga. Ya, ini sebuah ketetapan di mana kuadran 1 itu kekuatan positif, peluang positif. Ya, kuadran 2 kekuatan positif dan ancaman. Kuadran ketiga kelemahan namun ada peluang. Gitu kan? Dan kuadran keempat ya ini kelemahan dan ancaman. Berarti posisi Bapak sekarang untuk yang sumber daya manusia ini kelemahan namun ada peluang. Secara konsep artinya seperti ini. Bahwa di kuadran 3 itu disebut dengan strategi defensif. Negatif, ya, negatif pada horizontal, positif pada vertikal. Artinya memiliki peluang besar, namun di sisi lain juga memiliki kelemahan. Sehingga sarannya apa? Mengubah strategi. Ini kata kuncinya. Saran jika berada di kuadran ketiga, itu kita harus mengubah strategi sebelumnya. Sekarang Bapak akan jelaskan kuadran yang lain. Seandainya nanti pada saat perhitungan, kalian semua menemukan titik di kuadran yang lain. Bapak jelaskan dari kuadran yang pertama. Disebut dengan strategi agresif, yaitu positif, positif. Memungkinkan untuk terus melakukan kegiatan, memperbesar pertumbuhan dan perkembangan. Artinya lanjut strateginya, lanjut kegiatan-kegiatannya, karena itulah yang bagus. Ya. Kemudian di kuadran kedua, strategi diversifikasi, positif, negatif. Ya kan? Meskipun menghadapi ancaman, namun masih memiliki kekuatan internal sehingga diharapkan memperbanyak strategi. Beda ya dengan yang kuadran ketiga. Kalau yang kuadran kedua nih tambah lagi begitu. Kalau yang kuadran ketiga tadi itu ganti strategi. Kalau yang kuadran kedua, strategi yang sebelumnya sudah benar nih, tapi ditambah lagi strategi-strategi yang lain supaya lebih mantap begitu. Berikutnya adalah kuadran 4, strategi turn around, ya, negatif-negatif. Situasi ini tidak memungkinkan dan dihadapkan pada kelemahan dan ancaman. Nah, ini harus dibuang nih. Ya, harus segera diatasi supaya tadi organisasi kita tidak mati atau tidak hancur. Baik, karena tadi kasusnya pada yang Bapak contohkan itu ada di kuadran ketiga, ganti strategi, maka untuk sumber daya manusia, strategi sebelumnya, model pelayanan perawatan yang digunakan adalah metode fungsional, paham ya? Pelayanan perawatan fungsional yang nyuntik terus kerjanya dari pagi sampai siang. Yang menemani visit dokter, dia menemani visit dokter kayak gitu ya. Kalau yang tugasnya mengganti perban, ganti perban, ya itu fungsional tuh namanya. Bapak ulas sedikit sini. Sedangkan yang MPKP itu model pelayanan yang semua. Jadi satu perawat dengan satu pasien ya dibagi, kemudian dia yang semuanya mulai dari ganti perban, obat, mendampingi visit semuanya oleh PPJA-nya, perawat yang merawatnya. Nah, ini ya, harus saya ganti model nih pelayanan perawatan dengan metode MPKP. Ganti strategi.
Ya. Kalau yang menambah strategi tadi kuadran ke-2. Kalau yang tetap dilakukan kuadran ke-1. Jadi dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa Bapak harus mengganti strategi dari yang tadinya metode fungsional pada pelayanan keperawatan menjadi MPKP atau MAKP. Berikutnya, karena Bapak akan menggantikan strategi tersebut menjadi MPKP, maka butuh pelatihan MPKP. Maka Bapak buatlah proposal, ya. Proposal, kemudian bisa kerangka KAK ya, kerangka acuan kegiatan atau term of reference, itu nanti baru kita buatkan. Bagaimana cara menyusun proposal? Yaitu ada latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, tahapan kegiatan, narasumber dan peserta, anggaran dan penutup. Boleh ditambahkan yang lain jika ada yang dirasakan perlu dari ke-9 poin ini. Jadi seperti itulah ya rangkaiannya. Melakukan analisis SWOT sampai dengan pembuatan proposal kegiatan. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah yang pertama, melakukan analisis SWOT pada kegiatan berikut. Contoh, misalnya supervisi, operan dinas, dokumentasi keperawatan. Atau jika yang ada di puskesmas atau klinik, boleh menentukan apa yang mau kalian analisa dengan menggunakan analisis SWOT. Boleh, ya. Kemudian, sudah ditentukan topiknya apa yang ingin kalian lakukan analisa, kemudian buatkan IFAS dan EFAS-nya seperti pada tabel yang sudah Bapak contohkan di slide. Kemudian buat diagram layangnya dan ya ini ya, susun proposal sederhananya. Termasuk anggarannya harus rinci ya. Makanan 40 peserta, 40 dikali berapa, makan nasi sekotak, snack berapa, itu harus rinci kalau bisa, supaya makin bagus. Ya, itu. Ada tugasnya 4 poin itu yang harus ada dalam tugas tersebut. Baik, kemungkinan bisa muncul ada misalnya kalian ada di kuadran 1, ya tetap membuat proposal. Lanjut kegiatannya kan. Menambah strategi di kuadran 2 juga bikin proposal gitu ya. Solusinya tetap sama gitu kan. Yang penting kita tahu kita ini sekarang berada di kuadran berapa begitu kan. Oke, ada pertanyaan? Ya, coba dikerjakan dulu. Kemudian jika ada kesulitan boleh bertanya melalui WA group. Baik, demikian kelas kita pada siang hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak jelaskan meskipun singkat bisa kalian pahami dan bisa lebih kalian pahami lagi melalui bacaan-bacaan dari buku maupun artikel terkait dengan perencanaan strategis, khususnya menggunakan analisis SWOT. Termasuk bisa kalian dalami dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada. Selamat mengerjakan tugas, mohon dikumpulkan tepat waktu dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada kelas manajemen keperawatan